Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Berita Satu View. Kita tiba di segmen terakhir dan kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Hedi Lukito. Mas, kemarin ini apa yang bisa kita interpretasikan ya secara politik penafsirannya dari pertemuan Jokowi dan juga Prabowo di Istana Bogor? Sebenarnya bukan hal baru ya, toh Pak Jokowi dulu sudah menemui Pak Prabowo menjelang pelantikan beliau sebagai presiden. Setelah kemarin mengundang Pak Prabowo ke Istana Bogor. Barangkali ini bisa dibaca bahwa ya itulah seperti adigium yang kuno, yang klise bahwa politik itu tidak ada yang abadi gitu. Betul. Ya, namanya politik ya setiap detik bisa berubah. Ya. Barangkali kita bisa membaca bagaimana kedua tokoh bangsa ini sudah mulai meninggalkan apa yang terjadi waktu Pilpres. Ya. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama ke depan membangun Indonesia itu untuk kejayaan anak bangsa. Saya bisa membaca seperti itu. Dan itu juga terbaca sikap mereka di DPR. Sikap mereka di DPR itu sudah mulai bukan melunak ya, semuanya mendukung presiden. Saya yakin nanti APBNP, yang APBN karya pemerintahan Jokowi JK ini, semuanya akan berjalan mulus oleh di DPR. Saya sangat yakin itu. Jadi artinya apa? Para tokoh-tokoh bangsa ini termasuk Pak Prabowo tidak lagi memperhitungkan persaingan beliau waktu dengan Pak Jokowi waktu di Pilpres, tapi sudah mulai berpikir ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini. Kita lupakan. Artinya konstelasi politiknya semakin membaik, sudah tidak sedemikian seperti yang awalnya begitu kan, terjadi kisruh dan konflik begitu kan? Konflik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu cukup waktu di era Pilpres saja, berebut suara. Betul. Cukup sampai di situ. Ke depan saya sangat yakin ini akan berjalan sangat smooth gitu ya pemerintahan, karena parlemen mulai mendukung semua. Jadi bahwa yang diramalkan orang, yang sempat dikhawatirkan orang ini akan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan diganggu di parlemen itu, saya yakin tidak akan terjadi. Ke depan akan sangat, kalau programnya bagus, DPR akan mendukung kayak gitu. Jadi tidak ada konflik antara parlemen dan pemerintah. Begitu juga nanti akan diikuti oleh KMP dan KIH juga begitu, ketika melihat ini Jokowi dan Prabowo saja sudah memang bisa lebih legowo begitu ya dengan keadaan seperti ini, bersatu hanya untuk kepentingan negara. Ya, mungkin barangkali kalau kita bisa meramalkan ya, Gerindra, PAN, P3 itu pasti akan menyatu mendukung Jokowi. Nanti kalau ada gangguan, kritik-kritik yang agak sifatnya oposisi, mungkin akan datang dari PKS dan Demokrat. Ya. Dengan kekuatan seperti itu, kekuatan pemerintahan Jokowi semakin kuat. Kalau ada gangguan paling datang dari itu. Kalau untuk para, bahkan ada diramalkan, kemarin saya sempat baca semacam SMS yang bertanya apakah ini akan berlanjut pada reshuffle gitu, reshuffle kemudian Gerindra akan memasukkan menteri ke sana. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Saya sangat yakin tidak dalam waktu dekat ini. Artinya tidak dalam waktu 1-2 bulan ini. Itu. Paling tidak setelah setahun itu kalau dilakukan reshuffle, baru akan ada reshuffle. Karena bukan sifat Presiden Jokowi untuk cepat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang sangat pendek. Beliau itu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang sangat detail kayak gitu. Gitu. Ini pro kontra dari juga ada tanggapan internal partai dari Pak Pramono Anung dan lainnya juga terkait dari pertemuan kemarin ini Mas, bahwa wah ini sepertinya ada sesuatu di baliknya, atau seperti apa nantinya nih partai akan juga menafsirkan dari pertemuan ini? Memang Pak Pramono sempat mengkritik itu ya, bukan mengkritik ya, cemburu ya bahasa kasarnya, cemburu pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu sah-sah saja kan. Itu dulu ini kan pengantin saya gitu kan. Tiba-tiba kok ada orang yang mendekati. Jadi semacam kecemburuan itu sah-sah saja. Jadi tapi ya bagi saya menilai bahwa ini bukan sikap PDI secara institusional partai. Terlebih bersikap pada sikap perorangan gitu. Karena Ibu Mega
secara resmi belum mengeluarkan pernyataan apakah ini melarang Pak Jokowi ketemu dengan para Prabowo atau tidak, dan itu. Baik. Saya kira ini lebih sifat pendapat pribadi para politisi senior di PDIP gitu. Baik. Mas Edi, ini sepekan ke depan apa yang akan diangkat oleh Gatra terkait pemberitaan media nasional? Ke depan mungkin minggu-minggu ini orang masih evaluasi tentang kinerja Presiden Jokowi JK. Ya, Gatra juga akan mengevaluasi itu. Juga kira-kira masa depan seperti apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi JK? Bukan cuma evaluasi 100 hari ya, tapi ke depan akan seperti apa? Kaitannya dengan pertemuan beliau dengan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi itu makin selama sepekan ini pasti akan jadi perbincangan masih hangat itu, karena ini belum masih running jadi berita gitu. Lalu untuk kisruh Cicak Buaya ini, drama ketiganya ini akan seperti apa sih? Meredam seperti Cicak Buaya 1-2 begitu? Cicak Buaya nanti orang akan konsentrasi ke panggungnya, akan pindah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, sebelahnya bukan sebelahnya, ke sini ya. Baik. Di situ. Jadi akan nyorot ke sana. Apa yang terjadi di Pengadilan Jakarta Selatan itu, gugatan pra peradilan itu akan jadi pusat perhatian orang, tidak lagi akan ke sana gitu. Baik, terima kasih Mas Edi telah hadir di perbincangan di Berita 1 View pagi ini.